Halo semuanya, pada kesempatan kali ini kita ingin menjelaskan alur dalam pemilihan umum. Sebelum itu, kalian tahu gak sih apa itu pemilihan umum? Pemilihan umum atau pemilu di Indonesia adalah proses yang melibatkan banyak pihak untuk menciptakan hasil yang mencerminkan pilihan rakyat. Pemilu mempunyai beberapa tahapan. Yang pertama ada tahapan pra-pemilu. Tahapan pra-pemilu meliputi beberapa hal. Kesatu, yaitu pembentukan peraturan-peraturan undang-undang dan regulasi teknis. Regulasi adalah aturan dan peraturan yang mengatur pelaksanaan pemilu, termasuk dalam hal teknis dan hukum. Regulasi ini sangat penting untuk memberikan petunjuk bagi penyelenggaraan pemilu. Yang kedua, perencanaan kegiatan, yaitu proses yang dilakukan oleh KPU untuk merancang dan menyusun semua tahapan pemilu. Lalu, setelah itu, KPU melakukan perencanaan dan anggaran pemilu, yaitu antara lain 1. Perencanaan program dan anggaran yang harus disusun secara komprehensif dan sesuai dengan kebutuhan. Kedua, penyusunan peraturan pelaksanaan penyelenggaraan pemilu. Ketiga, pemutakhiran data pemilih dan penyusunan daftar pemilih. Keempat, pendaftaran dan verifikasi peserta pemilu. Kelima, penetapan peserta pemilu. Keenam, menetap jumlah kursi dan daerah pemilih UB dilakukan KPU. Lalu setelah itu KPU melakukan sosialisasi kepada masyarakat. Sosialisasi dilakukan oleh KPU kepada masyarakat dengan tujuan untuk menyebarkan informasi terkait pelaksanaan pemilu, informasi tentang peserta pemilu dan aturan teknis dalam mencoblos kertas suara. Logistik dilakukan oleh KPU melibatkan dua tahapan, yaitu tahapan produksi logistik dan distribusi logistik ke daerah-daerah. Pada tahapan produksi, KPU perlu mengidentifikasi jenis dan kebutuhan logistik yang sesuai dengan tahapan pemilu. Tahapan pengadaan logistik. Pada bulan pertama, pengiriman formulir, surat suara, daftar pasangan calon, template, daftar calon tetap. Pada bulan kedua, mulai melakukan distribusi. Bulan ketiga, melakukan sortir setting, formulir, sortir lipat surat suara, distribusi logistik sampai dengan TPS, persiapan dan pengepakan logistik kotak suara. Masa kampanye diatur secara spesifik dalam ketentuan perundang-undangan. Pertama, terdapat 9 jenis kampanye yang diatur. Rentang waktunya termasuk pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye dan pemasangan alat peraga yang dapat dilakukan 3 hari setelah ditetapkan daftar calon. 2. Kampanye media sosial, iklan media massa cetak, media massa elektronik, internet, rapat umum, dan debat pasangan calon. Dilaksanakan selama 21 hari dan berakhir di masa tenang. 3. Semua peserta pemilu memiliki kewajiban untuk menyampaikan materi kampanye kepada pemilih dalam ruang yang sudah disepakati. Pemutakhiran data pemilih merupakan serangkaian kegiatan dalam pembaharuan data pemilih yang berasal dari daftar pemilih tetap, DPT, dari pemilu terakhir, yang kemudian dicocokkan dan diteliti dengan daftar penduduk potensial pemilih pemilu, DP4, yang disiapkan oleh Ditjen Kependudukan dan Catatan Sipil Kementerian Dalam Negeri. KPU melakukan tugas ini bersama KPU Provinsi, KPU Kabupaten Kota, Panitia Pemilihan Kecamatan, PPK, Panitia Pemungutan Suara, PPS, dan juga petugas. Pencalonan melibatkan beberapa tahapan dan ketentuan, antara lain, 1. Pendaftaran peserta pemilu oleh partai politik, parpol, yang harus memenuhi syarat, termasuk pemenuhan jumlah bakal calon maksimal 100% dari kursi yang ditetapkan di setiap daerah pemilihan, dapil, dan persyaratan keterwakilan perempuan minimal 30% dengan posisi zipper. 2. Verifikasi oleh KPU yang mencakup penelitian administrasi dan verifikasi faktual terhadap dokumen yang disampaikan oleh parpol, termasuk pengecekan kebenaran dokumen pendukung dan keterwakilan perempuan. 3.
penetapan hasil pencalonan yang melibatkan keputusan menerima atau menolak pencalonan, serta penanganan sengketa hasil penetapan pencalonan yang mungkin muncul. 4. Pencalonan independen juga memerlukan verifikasi dukungan dari pemilih yang telah menyatakan dukungan politiknya. 5. KPU memiliki kewenangan untuk membatalkan pencalonan partai jika ketentuan terkait pencalonan diabaikan. Proses ini harus dilakukan dengan mematuhi regulasi yang ada dan melibatkan berbagai pihak untuk memastikan transparansi dan akuntabilitas dalam pencalonan. Kampanye diatur dengan beberapa ketentuan, antara lain, 1. Terdapat 9 jenis kampanye yang diatur rentang waktunya, termasuk pertemuan terbatas, pertemuan tatap muka, penyebaran bahan kampanye, dan pemasangan alat peraga, yang dapat dilakukan 3 hari setelah ditetapkan daftar calon. 2. Peserta pemilu memiliki kewajiban untuk menyampaikan materi kampanyenya kepada pemilih dalam ruang yang sudah disepakati, dan mengatur jadwal kampanye agar tidak saling bentrok di lokasi yang sama. 3. Pengaturan dan pembatasan kampanye dilakukan oleh KPU dan diawasi oleh Bawaslu, dengan ketentuan yang rinci diatur dalam peraturan KPU. 4. Pelaporan dana kampanye juga menjadi bagian penting dalam proses kampanye, yang mencakup penerimaan, pengelolaan, dan pengeluaran dana kampanye. Pemungutan suara dilaksanakan dengan beberapa ketentuan, antara lain, 1. Pemungutan suara ditetapkan oleh KPU dengan keputusan mengenai hari, tanggal, dan waktu pelaksanaan. 2. Pemungutan suara dilakukan secara serentak pada hari libur atau hari yang diliburkan secara nasional. 3. Pemungutan suara di luar negeri dapat dilaksanakan bersamaan atau sebelum pemungutan suara di dalam negeri. 4. Kesiapan logistik pemilihan menjadi hal krusial untuk memastikan semua kegiatan pada hari pemungutan suara berjalan sesuai perencanaan. 5. Proses pemungutan suara harus dilakukan dengan pemahaman yang baik oleh penyelenggara dan pemilih terkait tata cara pencoblosan. Suara dilakukan dengan beberapa ketentuan, antara lain, 1. Penghitungan suara dilakukan secara berjenjang dari tingkat bawah, dimulai dari tempat pemungutan suara, TPS, dan kemudian dilanjutkan ke tingkat PPK, kabupaten, kota, provinsi, dan terakhir di tingkat nasional. 2. Proses penghitungan suara harus dilakukan dengan hati-hati, memastikan bahwa jumlah dan angka yang dihitung sesuai dengan yang dimiliki oleh saksi peserta pemilu dan pengawas TPS. 3. Penghitungan suara dapat dilakukan secara manual dan melalui sistem penghitungan, situng, di mana situng berfungsi sebagai proses pembanding untuk melihat transparansi dan akuntabilitas penghitungan suara. 4. Kesiapan logistik pemilihan sangat penting untuk memastikan bahwa semua kegiatan penghitungan suara berjalan sesuai perencanaan. 5. Proses penghitungan suara harus dilakukan di tempat yang terang benderang dan dapat dilihat oleh semua pihak, termasuk para pemilih, untuk memastikan transparansi. Pasca pemilu, adalah periode setelah pemilihan umum, pemilu, selesai dilaksanakan. Pada fase ini, ada beberapa kegiatan penting yang terjadi, seperti 1. Pengumuman hasil. Setelah penghitungan suara selesai, pihak penyelenggara pemilu, seperti KPU di Indonesia, akan mengumumkan hasil resmi pemilu, baik untuk pemilihan legislatif maupun presiden. 2. Penyelesaian sengketa pemilu. Jika ada pihak yang merasa tidak puas dengan hasil pemilu atau menemukan indikasi kecurangan, mereka dapat mengajukan sengketa pemilu ke lembaga yang berwenang, seperti Mahkamah Konstitusi, MK, di Indonesia. 3. Transisi kekuasaan. Jika pemilu menghasilkan perubahan kepemimpinan, fase ini mencakup proses transisi dari pemimpin lama ke pemimpin baru. Proses ini termasuk penyerahan kekuasaan secara resmi, penyusunan kabinet baru, dan pembentukan program pemerintahan yang baru. 4. Evaluasi dan pembenahan. Pihak penyelenggara pemilu, partai politik, dan lembaga terkait biasanya akan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan pemilu. Tujuannya adalah untuk memperbaiki kekurangan dan meningkatkan kualitas pemilu di masa mendatang. Gimana? Udah paham kan alur pelaksanaan pemilu itu seperti apa? Mari kita ingat kembali bahwa pemilu adalah momen penting bagi setiap warga negara. Dengan berpartisipasi, kita bisa menentukan masa depan dan suara kita akan membuat kebijakan yang lebih baik. Ayo, jangan ragu untuk ikut serta dalam pemilu, suara kamu sangat berarti. Terima kasih telah menonton video ini, semoga kita bisa bertemu lagi di video selanjutnya. See you next time, goodbye.